Shalom, selamat pagi, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, tanggal 23 Oktober 2023. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Puji syukur terima kasih kami sembahkan kehadirat-Mu Bapa di dalam surga atas anugerah dan penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui, dan kami boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melangkah hari ini untuk melakukan aktivitas kami akan terlebih dahulu merenungkan firman-Mu. Tolong kami Bapa, berikan hikmat dan bijaksana agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Rapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar hanya kebenaran firman-Mu saja yang menjadi nyata di dalam perenungan kami saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, diambil dari kitab Amos pasal 9, ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini dalam kitab Amos pasal 9 kita bisa melihat bagaimana janji Allah untuk keselamatan umatnya, itu umat Israel, umat yang dipilihnya. Allah berjanji bahwa Allah akan mengembalikan mereka di tanah mereka, tanah yang telah diberikan Tuhan untuk mereka diami, agar di sana mereka memuji dan memuliakan Tuhan setiap waktu. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti umat Israel yang mengalami kehidupan yang sulit di masa-masa pembuangan mereka, di masa-masa mereka ditawan oleh bangsa-bangsa asing, betapa sulitnya kehidupan mereka. Mereka kehilangan identitas, mereka kehilangan pengharapan, mereka berputus asa. Mereka seperti tidak lagi dapat melihat tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Mereka berpikir bahwa inilah saatnya mereka akan hancur dan tak ada lagi harapan untuk mereka dapat kembali ke tanah perjanjian. Namun murka Tuhan, amarah Tuhan, penghukuman Tuhan tidak untuk selama-lamanya. Melalui Nabi Amos, Tuhan Allah Israel menjanjikan pemulihan kembali umatnya. Seperti seorang petani, Allah akan menanam umat Israel di ladang Tuhan sendiri, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup orang percaya sering sekali mengalami hal sedemikian itu. Apakah itu karena kesalahan kita sendiri ataupun sebagai hukuman Allah kepada kita?
Kita mungkin mengalami masa-masa sulit, masa-masa kelam. Kita tidak bisa melihat cahaya terang pengharapan dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan berputus asa. Ingatlah bahwa Tuhan selalu memperhatikan dan mengasihi hidup orang-orang yang dipilihnya. Saya dan saudara adalah umat pilihan Tuhan. Umat yang telah ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu, apapun yang terjadi saat ini dalam hidup saudara, sesulit apapun kondisi hidup yang saudara alami saat ini, ingatlah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus selalu memelihara hidup kita. Dia hanya ingin menunggu waktu yang tepat untuk memulihkan hidup kita. Dia hanya menunggu kesiapan hati kita untuk dipulihkan kembali dari segala problema yang menerpa hidup kita saat ini. Karena itu, mari jangan berputus asa, jangan kecewa. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah berdoa kepadanya, memohon pertolongannya, agar Tuhan segera membukakan pintu untuk memulihkan hidup kita, membawa kita kembali kepada hidup yang lebih baik, kepada hidup yang menyenangkan, kepada hidup yang bersukacita. Percayalah, Tuhan selalu memperhatikan hidup kita. Sekali lagi, saya yakinkan saudara-saudari semua, kalau saat ini kita belum melihat perubahan hidup kita ke arah yang lebih baik, bukan berarti Tuhan tidak peduli, bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan hidup kita, tetapi Tuhan sedang merancang satu hal yang besar untuk memulihkan hidup kita. Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat untuk memulihkan hidup kita. Tuhan sedang melihat hati kita. Apakah kita sudah siap untuk dibawa kembali memasuki pemulihan hidup kita? Apakah kita sudah siap menerima berkat-berkatnya yang akan diberikannya kepada kita? Karena itu mari persiapkan hati. Persiapkan iman untuk menyambut berkat-berkat Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Sekali lagi, jangan berputus asa, jangan menyerah, tetapi tetaplah berharap selalu kepada Tuhan. Kita boleh kehilangan segala-galanya dalam hidup ini, tapi satu hal yang tidak boleh hilang dari hidup orang percaya adalah iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan kepada Tuhan akan membuat kita menjadi kuat menghadapi segala kenyataan hidup, mengalami pembaharuan hidup. Oleh karena itu, pengharapan dan iman harus tetap kita pelihara, yaitu iman dan pengharapan kepada Tuhan kita, Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan umat Israel. Percayalah, apapun kondisi hidup saudara saat ini, ketika engkau siap untuk dipulihkan, dan ketika Tuhan melihat waktunya telah tepat, maka pemulihan atas hidup saudara-saudari akan segera terjadi. Nantikanlah kuasa Tuhan, nantikanlah Dia bekerja memulihkan hidup kita. Dan ketika hidup kita telah dipulihkan,
bersyukurlah kepada Tuhan dan tetaplah setia mengikut Dia, menyembah Dia, dan kita akan sampai di negeri yang dijanjikan buat orang-orang percaya kepada Yesus, yaitu surga yang abadi. Selamat mengalami pemulihan saudara, selamat menanti kuasa Tuhan bekerja, membawa sukacita dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini. Kami disapa oleh firman-Mu dan diyakinkan oleh firman-Mu. Sebagaimana janji-Mu kepada umat Israel pada waktu itu, bahwa Engkau akan mengembalikan mereka ke tanah mereka, seperti Engkau menanam pohon kembali, menumbuhkan mereka di negeri yang telah Engkau janjikan, dan mereka akan mengalami sukacita dan damai sejahtera, karena Engkaulah Tuhan yang sanggup melakukannya. Demikian juga dalam hidup kami saat ini, kami mohon Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, mohon pertolongan-Mu bagi setiap kami umat-Mu yang hidup di saat ini. Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan umat-Mu apapun itu. Tuhan, tolonglah kami semua. Pulihkanlah hidup kami. Bawa kami memasuki masa-masa sukacita, saat-saat bahagia dalam hidup kami saat ini. Sehingga kami boleh rasakan betapa Engkau Tuhan menjaga hidup kami. Tolong kami Bapa. Aku serahkan setiap umat-Mu yang bergumul saat ini, yang mengalami penderitaan apapun itu. Tolong Bapa, segera lawat mereka dan pulihkan mereka, agar setiap hati, setiap jiwa bersukacita karena kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan melangkah menyambut hari ini dan beraktivitas hari ini. Sertai kami Bapa, supaya kami mampu melewati hari ini dengan sukacita, dan kami mampu melakukan aktivitas pekerjaan kami, dan kami dapat berhasil karena pertolongan-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk hari ini, hari Senin 23 Oktober 2023. Tak lupa saya menyapa saudara-saudari yang sedang berulang tahun. Saya sampaikan selamat ulang tahun, sehat selalu dan panjang umur. Bagi saudara-saudari yang sedang mengalami sakit penyakit, apakah dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, doa saya kepada Tuhan, kiranya saudara segera mengalami pemulihan dan kesembuhan. Percaya kepada Tuhan, tiada mustahil baginya. Kepada saudara-saudari yang sedang mengalami pergumulan apapun itu, berdoalah kepada Tuhan, mohon pertolongannya. Percayalah, Dia akan segera menolong saudara, asalkan saudara percaya dan beriman penuh kepada Tuhan kita. Dia sanggup melakukannya, sebab Dialah Tuhan yang kita imani. Demikianlah pertemuan kita dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat bekerja, selamat melakukan aktivitas. Tuhan memberkati kamu sekalian. Amin.